Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari model Islam. Jadi Islam itu memang satu, tapi modelnya banyak. Coraknya atau jenisnya. Kita tidak bisa menutup mata adanya Islam model NU, adanya Islam model Muhammadiyah, adanya Islam model Salafi Wahabi, adanya Islam model Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Loh, Islam kan cuma satu, nggak ada itu model-model itu. Ya itu faktanya, warna itu tetap ada. Sama seperti kita bicara orang Indonesia. Kamu orang mana? Orang Jawa. Nggak ada Jawa, adanya Indonesia. Kita satu Indonesia. Iya. Tapi kan jenisnya asalnya dari Jawa. Kamu dari mana? Sunda. Tidak ada Sunda, itu adanya Indonesia, satu Indonesia. Iya, tapi kan modelnya, coraknya, sukunya, etnisnya Sunda. Dan kita boleh bicara keanekaragaman itu. Itu sudah manusiawi, sudah alamiah, natural. Maka Islam di belahan dunia manapun mempunyai corak-corak yang berbeda-beda. Di Cina adanya lain lagi, selawatannya lain lagi, tradisi percampurannya pun atau akulturasinya lain lagi. Di Eropa lain lagi, di Afrika lain lagi, dan di Indonesia pun beda lagi. Itulah disebut model-model Islam, corak keislaman. Maka kita bisa mengerti adanya model Islam Nusantara. Loh, Islam kan cuma satu, tidak ada Islam itu Islam Nusantara. Emang tidak ada, cuman warnanya, coraknya saja beda. Cara berislam model Indonesia berbeda dengan cara berislam model Arab atau Timur Tengah atau Yaman. Apa yang membedakannya? Ya pernak-perniknya itu loh. Furu'iyahnya, aksesorisnya tidak bisa disamakan. Betul? Yang harus menjadi sama itu adalah pokok atau usul. Tauhidnya, rukun imannya, rukun Islamnya, tata cara ubudiyah sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain. Itu harus sama karena itu Islam, inti Islam. Tetapi untuk yang aksesoris, untuk furu'iyah, untuk cabang atau periferal begitu, ya boleh berbeda tergantung budayanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara model Islam atau corak Islam, warna Islam Sunda, warna Islam Pasundan yang lebih kepada Nusantara, dikontraskan atau dibandingkan dengan model Islam Timur Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Yaman. Karena yang banyak di Indonesia itu adalah model Yaman yang diwakili oleh para habaib Ba'alwi. Kita lihat bagaimana gesekan antara dua model ini, dua kebudayaan ini, dua sudut pandang Islam ini. Kita belum berbicara Islam yang lain ya, seperti Jamaah Tabligh atau Salafi Wahabi yang juga punya model lain, cara berpakaian yang lain, cara berpemikiran yang lain juga yang beda. Tetapi untuk sementara ini, karena yang masuk kepada NU itu adalah Islam model Yaman, maka kita harus bisa membedakannya. Harus bisa melihatnya dari sudut pandang budaya, tradisi Indonesia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lama Islam model Yaman ini dikampanyekan, ditradisikan, dibudayakan, dipaksakan untuk dijadikan model utama Islam Indonesia. Yang menjadi sponsor utamanya, yang menjadi role modelnya, yang menjadi acuannya adalah para habaib itu. Pertama dari pemikirannya, kemudian yang kedua dari budaya dan tradisinya. Pemikiran Islam model Yaman adalah pemikiran Islam murni bersyariat. Pemikiran Islam yang tidak pernah dikompromikan dengan negara, tidak pernah dicampur aduk dengan pemikiran Pancasila. Itu aslinya Islam Yaman, model Yaman. Jadi ketika mereka berbicara Islam, maka mereka akan berbicara Islam model Timur Tengah, model Islam yang mereka sebut murni, atau lebih ke Salafi Wahabi atau ke Syariah. Sehingga ketika dikaitkan dengan Pancasila, mereka akan bingung, akan cenderung menolak, walaupun menerima karena berada di Indonesia. Maka bisa kita perhatikan mereka akan selalu membawa kepada Islam syariah. Syariat Islam, negara yang menerapkan syariat Islam secara full, atau khilafah Islamiyah kesananya, kecenderungannya begitu. Dan tidak boleh dicampur adukan dengan budaya dan tradisi Indonesia. Bagaimana dengan budaya dan tradisi Yaman? Boleh. Contohnya, misalnya jubahnya itu, udeng-udengnya itu, imamahnya itu, serban yang corak model Yaman itu, dan kemudian tari-tari Yaman itu boleh dilaksanakan oleh kiai-kiai di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia, muslimin Indonesia, boleh. Bahkan mereka sangat menyukai kalau ada misalnya kiai-kiai atau buya-buya yang joget Yaman, tari Javin Yaman itu. Apalagi kemudian mereka berpakaian ala Yaman itu. Pokoknya top dah, pasti dipuji, dipuja, disanjung. Inilah Islam yang benar. Seperti inilah Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemikiran tadi itu cenderung kepada khilafah Islamiyah, cenderung kepada syariat Islam, cenderung kepada Islam-Islam Arab atau Timur Tengah, dan sangat asing dengan kolaborasi Islam Pancasila. Kemudian dari sisi budaya, maka mereka akan membersihkan diri, menjadikan Islam mereka ini terpisah dari budaya Indonesia. Tidak boleh. Dalam kasus di Jawa Barat misalnya, maka mereka cenderung memisahkan Islam dengan wayang golek misalnya, Islam dengan jaipongan, Islam dengan tutup kepala ala Kang Deddy Mulyadi, tutup kepala Sunda, atau dengan pakaian-pakaian khas Sunda. Mereka cenderung tidak familiar atau tidak nyaman. Dan kiai-kiai yang sudah terbawa dengan suasana Habib Yaman ini, mereka juga akan tidak nyaman jika berdekat-dekatan dengan budaya Sunda. Salah satu di antaranya atau banyak di antaranya yang a priori atau mengecilkan, melecehkan, bahkan menjauhi, seolah-olah budaya itu adalah kemaksiatan. Sehingga pernah salah satu kiai membandingkan antara sholawatan dengan wayangan atau wayang golekan. Kumpul kia bersama jamaah bersama umat resep dah. Kang Lutfi bagus tidak? Adem dah. Daripada sia wayangan golekan sia. Daripada sia wayangan golekan sia. Nu kamari hadir gempungan sah sia. Tak aina orang ganti dengan sholawat. Betul? Merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, sia ngambek. Murudul sia. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, sia cari cing wae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda muslim. Kalau anda betul-betul anda muslim, lawan, komen si Dedi. Ya.
Ini orang provokasinya kurang ajar kalau kata saya, ya. Ngomong ngakukan orang Sunda, ngata ayah nyundana saudara. Ngomong orang Sunda tapi eueuh nyundana gitu dah. Lamun kudu ngobrol. Ya aing ayeuna rek ngobrol ya. Sahaya tadi Ustad apa Habib ya tanya ho aingnya. Ya aing rek banyak kasia ya. Kan we tong uruskeun antara bapak aing tong bapak sia ya. Aing rek nanya kasia. Ari warga Indonesia teh pertama kali diislamkeun baheula ti zamana Wali Songo salah hiji media ngislamkeun Nusantara teh naon? Naon sok? Pikir usia hah? Wayang lain. Berarti wayang teh naon? Budaya. Ai budaya teh kudu dijaga, kudu dilestarikeun. Ari sia teh urang mana? Ngaku orang Sunda ngalecehkeun ka wayang sia teh. Lamun sia teresep kana budaya nu aya di Nusantara montong aja dok di Tatar Sunda. Padahal itu kan dalam tradisi Islam Indonesia, Islam Pasundan, Islam Nusantara. Ya boleh. Tidak perlu diperbandingkan, bisa seiring sejalan. Bahkan dulu wali-waliullah dulu Wali Songo mengajarkan Islam dengan wayang itu, dengan wayang golek, dengan wayang kulit, wayang orang dan lain-lain. Juga dengan gamelannya, juga dengan cerita-ceritanya, juga dengan hiburan-hiburan rakyatnya, juga dengan tradisi-tradisi nyekarnya, selamatannya dan lain-lain. Semua terintegrasi dengan baik tanpa mencabut atau merontokkan tauhidnya. Betul? Itulah Islam ala Wali Songo atau Islam model Nusantara yang memadukan antara Islam dengan budaya dan tidak mempertentangkannya atau melawankannya. Jadi Islam model ini ya sah-sah saja pakai ikat kepala Sunda, sah-sah saja nyetel jaipongan, sah-sah saja nyetel wayang golek, sah-sah saja memainkan alat-alat musik Sunda, berpakaian Sunda dan lain sebagainya tanpa merontokkan atau dicap keluar atau menjauh dari Islam. Justru Islam dipandang sebagai ajarannya yang sama, ajaran kemanusiaannya, keluhuran budi pekertinya, kesucian hatinya, kebersihan lisannya dan lain-lain, yang semuanya dijalankan secara hakikat, secara inti pokok dalam laku lampah hidup, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lamun teu apal kajati dirina, teu apal kautamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha nu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantak emi Gusti na kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabut Gusti. Moalnya urang pasea parabut Gusti. Teung teuingeun teuing. Ari agama teh ageman. Saur Abah tepan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan tepan iteuk, ari iteuk teh tetekon. Ari tetekon di nu ngawayang teh menang lalakona di ropea, menang wayangna aya nu utah, menang wayangna anu udud. Anu teu menang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Eta nu teu menang leungit. Ku kituna kulantaran diri teh leuw gunung, urang Sunda teh mal sapahna di gunung. Ari gunung tepan mancrit kaluhur, nauhid disebutna alam kahiyangan, lemurna parahiyangan, tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang. Ari jalma-jalma nu ngahiang teh jalma kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan. Mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya. Lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya, gunungna ditalugaran, dikomersilkeun, dikomersialisasikeun, ruksak kahiyanganana, banjir di mamana. Teu meunang dikomersilkeun. Alam kahiyangan. Geus alam pamulangan, lain alam dipulangan. Kulantalam alam pahiyangan, di dinya bakal ngalir leuweung, cai timimiti, kungkulungan, susukan, tepi kawalungan, tepi kabendungan.
kuring nu kieu diajar ti dalang cecep. Kieu cek dalang cecep mah. Urang tenden di handelem hiem gesan campereun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadan cupu manik astakina dibuka anu kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana nu rancingas rasana putra putu 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun. Disangkana langken wayang padahal falsafah pembangunan Sunda. Lamun anjeun hayang ngawangun kamakmuran di tanah Sunda, eta gunung-gunung tong ditugaran, eta ditinu gunung bakal lahir naon? Bakal lahir kuluwung, kungkulungan, susukan jeung bendungan. Eta bendungan bakal lahir hiji peradaban cai, tarum barat, tarum timur saha nu nerjemahkeun di Belanda. Peradaban cai. Pengikut Imam Syafi'i, lamun peradaban cai anu bisa jeung kahirupan jeung ngahuripkeun teh nu suci jeung nu nyucikeun. Jadi lamun pabriknya teu meunang ka cai miceuna. Imah teu meunang nukangan walungan, imah kudu nyang hareup ka walungan. Walungan dijadikan sistem peradaban perairan. Tol bisa diganti sebenarnya mah di Cirebon tapi ka Jakarta bisa diganti ku tarum timur jeung tarum barat. Kukuring teh budaya naon nek dibangun Kang Sule kengiluan budaya rantang abadna abad online. Jadi kuring mimiti minggu hareup aya Gojek online unggal poe nganterkeun 100 rantang ka jalma-jalma miskin unggal poe sok. Kunaon rantang? Hei, urang Sunda mah boga peradaban sia teh. Lamun nganteran teh kejo geus asak, make sayur, make daging, lain dikarcisan dianterkeun beas atah. Sunda ari maneh tereueus ka ajaran karuhun maneh nu ngajarkeun peradaban adiluhung tereueus ya teh. Aing nganterkeun ana di Wiwirang, diantrikeun, digorowok-gorowok komorek pemilu mah lain sia teh. Ditutupan kabeh, dianterkeun ka dapurna eueun nu nyahoeun nu narima rantang teh saha jeung sanu nganteranana. Ade mana sia nu digunukeun di karcisan gogorowokan ieu rantang pilih aing jeung nu dianterkeun eueun nu nyahoeun nu merekna. Sok pilih Islam nu mana sia? Rek ngilu peradabanana mana? Naik ngilu peradaban Pasea sing corowok sisi jalan, naik ngilu peradaban Sunda nu ngajarkeun dedeuhan walahan asihan. Rek milih mana sia? Sunda. Itulah Islam Pasundan yang betul-betul mengejawantahkan Islam dalam laku lampah, dalam pemikiran, dalam perbuatan, tanpa harus meniru pakaian Yaman atau Arab, meniru tradisi Arab Yaman, meniru bahasa Arab Yaman dan lain-lain, yang semuanya aksesoris. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para habaib yang ada di Indonesia ini khususnya di Jawa Barat kemudian mencoba mengalihkan Islam model Nusantara ini, model Pasundan ini menjadi Islam model Yaman yang tadi itu jauh daripada budaya-budaya wayangan, jauh daripada budaya-budaya karawitan, degung, pencak silat, nyekar, ngeriung, tari-tarian dan lain sebagainya, dialihkan menjadi Islam model Arab Yaman tadi. Jadi pakaian-pakaian adat itu mulai ditanggalkan dan digantikan dengan jubah-jubah yang ke Arab-Araban itu. Itulah yang disebut sebagai Islam yang betul menurut mereka, dan kemudian didakwah-dakwahkan, didoktrin-doktrinkan kepada orang-orang Jawa Barat, sehingga jauhlah orang-orang Jawa Barat dari budaya mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah kita melihat bagaimana Islam itu yang ingin kita pegang. Apakah Islam Arab Yaman ataukah Islam Nusantara Pasundan? Pada ajaran pokoknya dua-duanya sama, yaitu tauhidnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ubudiyahnya sama. Tetapi dalam tradisi, dalam aksesorisnya, dalam furu'iyahnya berbeda. Islam model Pasundan, model Nusantara terintegrasi dengan budaya sendiri, tidak melupakan budaya sendiri dan bisa berjalan bersamaan. Tetapi Islam Arab Yaman yang ada di Indonesia berusaha memisahkan
Kami berbudaya Arab Yaman, kami berpakaian Arab Yaman, kami menari Arab Yaman. Inilah Islam yang betul, dan kalian orang-orang Sunda ayo ikut kami kalau mau Islamnya betul. Kira-kira begitu yang bisa kita terjemahkan dari ceramah-ceramah para habaib yang ada di Jawa Barat. Tidak akan kita temukan Habib berpakaian tradisi Sunda, adat Sunda, udang-udang Sunda, dan berpemikiran Islam Sunda. Tidak akan pernah ada, karena mereka bukan orang Sunda. Kalaupun ada dari Sunda, itu sudah ke Arab-Araban, ke Yaman-Yamanan. Sudah tidak lagi ingat dengan budaya dan tradisi sendiri, bahkan cenderung dibuangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata Islam dan budaya tradisi Indonesia itu tidak perlu dipisahkan, bisa berjalan beriringan. Tentu saja yang kompatibel, yang tidak menyalahi tauhid Islam itu sendiri. Tetapi yang sudah menyalahi tauhid, maka kita pun potong di situ, tidak dijalankan tetapi dialihkan menjadi berbudaya Islam. Demikianlah ulasan kita tentang model keislaman Pasundan dengan model keislaman Ba'alwi. Sebagai orang Sunda, kita harus bijak memilih mana Islam yang berisi budaya sendiri, terintegrasi dengan budaya sendiri, dengan bahasa sendiri, dengan falsafah sendiri, dan mana yang merupakan cangkokan dari luar, bawaan dari luar, imporan dari luar negeri. Kita harus bisa membedakannya. Kita tetap berislam, dan Islam kita adalah model kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.